Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita SPD, guru SMA Negeri 2 Sinudon, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang bioteknologi konvensional pada pembuatan tape pada PPL kedua. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, terlebih dahulu kita akan membaca doa. Doa dimulai. Alhamdulillah ya. Jadi pada hari yang kemarin tentang keanekaragaman hayati. Jadi tingkatan daripada keanekaragaman hayati itu ada 3 macam. Yang pertama apa? Tingkat gen. Ya, pernah dengar gen? Pernah. Apa contoh daripada gen? Kemudian kita akan melanjutkan ke materi kita pada hari ini, yaitu bioteknologi. Tujuan pembelajaran yaitu melalui hasutan ibu, modal pengertian fermentasi makanan. Apa itu fermentasi makanan? Jangan ikut ya semua, melihat ke papan tulis. Tape 3 kelompok dengan perbedaan rasa. Yang pertama kita menggunakan daun pisang, itu bentuknya bulat-bulat. Yang kedua kita menggunakan daun bilik dibungkus. Kemudian yang kelompok 3 kita menggunakan tape berlapis. Sambil kalian menonton video, boleh kalian mengambil bahan-bahannya yang ada di ikutan. Mewakili satu kelompok akan mengambil bahan. I was here because you want to do give me that. Jaga kebersihan ya. Ya,
Kalau tidak kalian kulit ya, kemudian itu penting. Quân đến vậy mà lừa em không cũng vậy đâu nha. Minyamangat belum bu? Minyamangat kita. Minyamangat pokoknya you. Nah, nama nggak boleh di. Ada
Có đàn đúng không? Mấy này có đào Kita akan membuat ini kan praktikumnya sudah selesai. Sekarang Ibu bagikan LKPD kalian mengerjakan. Enggak kali. Gimana hasil praktikumnya
Hasilnya hari ini menyenangkan. Tapi hasilnya pada hari Sabtu nanti pertemuan kedua ya. Yang mau ajak kelompok 1 sudah siap? Mana ya, boleh. Boleh kelompok 1 untuk presentasi. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Ini semua nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi hari ini kita telah melakukan proses pembuatan karpet, yang mana bertujuan untuk agar peserta didik dapat mengetahui bagaimana proses fermentasi terjadi melalui proses pembuatan karpet. Adapun langkah-langkah untuk membuat karpet adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu cuci beras ketannya hingga bersih, lalu panaskan panci dan bungkus yang sudah disediakan. Sementara itu, masalah susulannya dengan sedikit. Lalu angkat ketan di panci dan diamkan sampai buah panas program. Sedangkan jika ketika bulannya masih panas, maka itu organismenya tidak akan dapat bekerja dengan baik. Untuk itu buat kelompok-kelompok yang bertanya boleh. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Dari kelompok 2, 1, silakan bertanya. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apa yang maksud dengan proses fermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan jamur yang menyebabkan fermentasi pada karpet ketan beras putih. Apa namanya? Sekian. Terima kasih buat teman-teman yang bertanya. Untuk terlebih dahulu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena kelompok 2 yang pertama menanyakan pertanyaan. Apa itu proses fermentasi? Ya, proses fermentasi adalah proses perubahan kimia oleh mikroorganisme melalui hasil aktivitas enzim yang dihasilkan. Bagaimana kelompok 2 bisa diterima? Ya, bagi bisa terima. Terima kasih. Dan nama jamur yang bekerja dalam proses pembuatan kafe adalah Saccharomyces cerevisiae. Karena tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih buat dulu buat Melisa. Ya. Ada lagi yang ingin tampil dari kelompok 2, kelompok 1, silakan ditampil. Mewakili kelompok. Siapa? Ataupun ada yang ingin membuat kesimpulan?
Kita tersedia membuat kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengambil kesimpulan. Mengapa dalam proses fermentasi ragi dalam pembuatan tape ditutup dengan rasa? Agar mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi dapat bekerja dengan baik dalam bekerja. Menjadi glukosa dan alkohol. Proses fermentasi kafe tidak membutuhkan oksigen. Silakan duduk. Ada yang ingin bertanya? Ada tampil untuk kelompok terakhir ya. Kelompok berapa itu? Kelompok 2. Kelompok 2 belum tampil. Dari perkenalkan nama saya Rizwan Tara, saya dari Jakarta. Di sini saya akan mengambil kesimpulan mengenai fermentasi yang dilakukan bersama ini. Dari praktikum secara hari ini adalah mengenai pembuatan teh, di mana di sini informasi yaitu mengenai fermentasi. Fermentasi adalah proses yang terdiri dari mikroorganisme melalui hasil dan enzim yang dihasilkan. Di mana kemudian ragi cairkan ini yaitu dalam keadaan dingin. Mengapa harus dalam keadaan dingin? Dikarenakan kalau ragi tersebut dilakukan dalam keadaan panas, maka campur dan mikroorganisme yang digunakan pada saat membuat tape tidak akan berkembang dan tidak akan bekerja. Sedangkan mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi pada tape ini adalah Saccharomyces cerevisiae. Baik, hanya tersebut pada mengenai praktikum hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari 3 kelompok sudah bisa mempresentasikan hasil kelompok masing-masing ke depan. Ibu akan membuat kesimpulan ya bahwa tape tersebut mengandung mikroorganisme. Bakteri itu dinamakan dengan Saccharomyces cerevisiae. Itu penguraian bakterinya sehingga dari nasi menjadi sebuah tape karena daripada hasil fermentasi. Puas kalian? Ya, untuk waktunya mengingat sudah habis ya. Pada pertemuan nanti yang akan datang, kita akan melihat hasil kelompok kalian masing-masing. Apakah jadi ataupun tidak jadi, kita lihat pada pertemuan yang kedua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baiklah, sebelum kita masuk materi hasil bioteknologi konvensional, terlebih dahulu kita berdoa. Hari ini hadir semuanya, alhamdulillah.
Ibu senang melihat kalian karena kehadirannya itu 100%. Materi kita pada pertemuan 1 tentang proses pembuatan tape. Kemudian pada tujuan pembelajaran pada hari ini, hasil daripada proses pembuatan tape, model pembelajarannya itu PJBL. Yang pertama itu kalian melihat permasalahan yang terdapat di dalam proses pembuatan tape. Baiklah, sekarang kalian akan membuat kelompok masing-masing sebanyak 3 kelompok. Kemudian kalian melihat hasil daripada pembuatan tape. Kalian bisa merasakan waktu kalian kerjakan nanti soalnya dibagikan melalui LKPD. Jika kalian makan sambil kalian buat tugas, kemudian siap kalian buat tugas akan kalian presentasikan ke depan masing-masing kelompok. Silakan dalam kalian pembuatan bekerja. tape harus ditutup dengan rapat. Ibu kasih waktunya 15 menit ya. Ibu kasih waktunya 15 menit. Waktunya sudah habis 15 menit. Kalian ibu bagikan LKPD-nya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Kelompok mana yang pertama kalian tampilkan? Kelompok 1. Baiklah, dari kelompok 1 tolong maju ke depan. Itu semua pesertanya. Kemudian setelah presentasi, kemudian kalian akan menjawab pertanyaan secara diskusi kelompok. Silakan tampilan pertama, presentasinya dari kelompok 1. Baik, dari yang sudah saya jelaskan. Sekarang ibu bagi LKPD ya. Udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut penelitian yang sudah kami lihat dari tape-tape yang sudah saya lihat, hari pertama tape tidak berbentuk dan tidak ada rasa. Hari kedua juga seperti demikian. Sedangkan hari ketiga tape sudah ada rasa, kemudian tekstur dan warnanya juga ada. Kemudian di hari keempat tape sudah bisa kita makan dan kita rasa. Ada yang rasa asam dan ada juga yang rasanya manis. Proses pembuatan tape kami berhasil karena adanya proses fermentasi di dalam tape. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Bagi semua kelompok ada yang ingin bertanya? Apa yang dimaksud dengan proses fermentasi? Proses fermentasi adalah proses perubahan kimia oleh mikroorganisme melalui hasil aktivitas enzim yang dihasilkan. Ada lagi? Ada. Mengapa pemberian ragi tape dilakukan dalam keadaan kentan sudah dingin? Baik, saya akan menjawab karena kalau panas ragi akan berjamur dan mikroba yang digunakan pada saat membuat tape hanya bisa tumbuh dan bekerjanya lambat. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tuliskan mikroorganisme apa yang digunakan dalam pembuatan tape harus tuliskan mikroorganisme apa yang digunakan dalam pembuatan tape harus ditutup rapat. Baik, jadi jawabannya adalah Saccharomyces cerevisiae. Itu adalah jamur yang digunakan dalam pembuatan tape. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang presentasinya untuk kelompok 2. Siapa yang akan presentasinya
hasil praktikum kelompok 2. Karena massa jamur dan mikroba yang digunakan pada saat membuat tape tidak bisa tumbuh dan berkembang. Ada yang lagi yang ingin bertanya? Ada. Mengapa pemberian ragi tape dilakukan dalam keadaan yang sudah dingin? Karena kalau panas, ragi maka jamur dan mikroba yang digunakan pada saat membuat tape tidak bisa tumbuh dan berkembang. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi, dah. Baiklah, sekarang untuk kelompok 3, siapa yang mewakili kelompok 3, siapa yang ingin presentasi hasil praktikum pada proses pembuatan tape. Hasilnya ya, dari kelompok 3. Kelompok lagi ni. Okey, dari hasil praktikum yang kami lakukan dapat kami simpulkan bahawa pada hari pertama tidak terjadi perubahan apa-apa. Sedangkan pada hari kedua, mulai dari bau, rasa, tekstur dan warna sudah berubah. Dan dari sekian praktikum kami menghasilkan tape yang ada yang rasa asam dan ada yang juga yang rasa manis. Cukup sekian hasil dari praktikum kami. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana reaksi pertama dari hari pertama tape? Pada hari pertama tidak terjadi apa-apa karena baru memasuki proses fragmentasi. Apakah dapat diterima? Dapat. Ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, sudah Ibu melihat ya hasil praktikum kalian dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi hasil daripada praktikum dari kelompok 1 itu nilainya kurang. Kelompok 2 hasilnya bagus, sedangkan kelompok 3 hasilnya sangat bagus. Ibu mengucapkan rasa syukur dan terima kasih karena hasil praktikumnya bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis produk pada pembuatan tape. Siapa yang bisa menjawab tentang jenis-jenis produk pembuatan tape? Yogurt, tempe, mentega. Kemudian itu kan ada mikroorganisme masing-masing. Kalau pada tape apa mikroorganismenya? Bagaimana? Saccharomyces cerevisiae. Itu bahan bakunya terbuat dari beras. Kita masak sehingga menjadi nasi ya. Prosesnya itu 1 bambu nasi, 1 ragi,
yang sudah dihaluskan, kemudian dicampur dengan nasi, apalagi kemudian baru dibentuk menurut kelompok masing-masing. Untuk hari ini kita cukupkan karena pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk tentang bioteknologi modern. Itu saja untuk hasil praktikum pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena massa jamur dan mikroba yang digunakan pada